sebuah hutan yang lebat di bumi Nusantara pada masa lampau. Pepohonan menjulang tinggi hingga hampir menutup langit. Udara yang lembab bercampur dengan aroma tanah yang basah dan dedaunan yang segar. Suara burung liar bersahutan dari kejauhan, sementara cahaya matahari hanya sesekali menembus celah dedaunan, menciptakan kilauan keemasan yang menari di atas rerumputan. Di tengah suasana itu, tampak iring-iringan kecil bergerak perlahan melalui semak belukar. Mereka adalah Raden Wijaya, seorang bangsawan muda yang cerdas dan berwibawa. Dengan hati penuh tekad, mereka menembus hutan rimba untuk mencari tempat yang digunakan untuk membangun pusat sebagai kekuasaan baru, yaitu sebuah kerajaan yang kelak diharapkan mampu memulihkan kejayaan tanah yang ada di Jawa. Patiku, hari ini matahari bersinar cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak. Baik, Bang Gida. Bang Gida menyampaikan, mari kita beristirahat sejenak di sini. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun segera beristirahat sambil melepas lelah. Sementara itu, prajurit yang lainnya menyusuri hutan untuk mencari buah-buahan. Mahabati, hamba membawa sedikit buah-buahan untuk pelajaran. Buah apa yang kamu bawa? Apakah buah ini bisa dimakan? Tentu saja buah ini tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah manja, dan buah ini aman untuk dimakan, Mahapati. Oh, baik. Ini adalah sedikit buah untuk Terima kasih banyak. Memang begitu dapat. apakah Baginda sudah menyukai buah mada yang Abang berikan? Memang begitu, Pak. Buah ini nikmat dimakan jika sudah sedikit tua. Jika dimakan seperti ini, buah ini terasa sangat pahit. Namun, tunggu dulu. Kita lakukan perjalanan ini untuk mencari lahan untuk kerajaan, bukan? Maaf, Pak Gina. Tapi apa hukuman ini? Buah mada yang pahit. Juga terpikiran. Kalau kerajaan kita ini dihidupkan, aku ingin bernamai dengan kerajaan Jawa. Apa yang membuat memilih nama Majapahit untuk nama kerajaan ini? Aku memilih nama Majapahit karena di sini tumbuh pohon Majapahit, pohon marja yang rasanya sangat pahit. Aku memilih nama Majapahit karena di sini tumbuh pohon marja yang rasanya sangat pahit. Rasa pahit itulah mengingatkan aku pada perjuangan kita yang telah kita lalui untuk membangun kerajaan ini. Temanku, aku merasa tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Setelah segala jasa yang diberikan, aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku pun juga merasakan hal yang sama. Aku sudah lama menanti ketidaksabaran ini. Jika ada kesempatan, aku siap mengambil tahta dari tangan Raden Wijaya.
Apa? Kalian berani mengatakan itu kepadaku? Kalian mengaku ikut berjuang dalam membangun kerajaan ini. Kalian jangan mengaku-ngaku yang berjasa membangun kerajaan ini. Para pekerja dan prajurit itulah dengan sukarela mengabdi dirinya dan setia mendampingi. Bukan kalian yang hanya memikirkan ambisi pribadi. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hari ini, tahta Majapahit akan kami rebut. Dan kau Raden Wijaya, kau harus siap menanggung resiko dari ketidakadilanmu. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit, pengganti ayahku. Hahaha. Pembina. Kenapa mati? Kenapa kau terlihat cemas? Kawan, apa maksudmu? Semua tampak baik-baik saja. Pembina. Banyak dan kerajaan ini mengamat. Ada mereka tidak setia. Apa Bupati? Benarkah kau katakan? Benar, Pembina. Demi keamanan kerajaan dan demi keselamatan Pembina. Kalau begitu, segera bertindak. Tangkap mereka. Bereskan semuanya sebelum mereka bergerak. Baik, Pembina. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jayanegara. Namun pada akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya yang telah mempercayai begitu saja pada Sang Mahapati. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kau menghasutku untuk mendapatkan tahta kerajaan ini. Maafkan aku, Pembina. Hei Tangca, ada apa gerangan malam-malam ke kamarku? Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Jaya Negara. Oh, jadi selama ini kau tidak tahu? Maafkan aku Tangca, aku selama ini telah membohongimu. Ini telah saatnya aku membunuhmu. Bersiaplah untuk mati, Jaya Negara. Setelah peristiwa pembunuhan itu, Jayanegara digantikan oleh sepupunya, Tri Baduga Tunggadewi Jayawardhani. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan Sadeng dan aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkatmu, kerajaanku jadi makmur. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Pati Mangkubumi? Tentu saja, gelar itu sangat cocok untuk pengabdian. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut. Aku berjanji tidak akan amuti sebelum menaklukkan Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang ia lakukan adalah menaklukkan Bali pada tahun 1343 Masehi dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hei Gajah Mada, kau adalah sosok pati yang hebat. Kau bisa menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapahmu. Terima kasih Baginda, karena engkau telah membantuku. Tanpamu, aku tidak akan memperoleh semua. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadilah peristiwa Bubat, yang dimana awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran
Dan pada akhirnya Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, yaitu Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Mahapatiku, kukira ini usiamu sudah cukup dewasa. Putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin mengingatkan. Ini untuk mempererat hubungan keluarga kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak, Baginda. Hamba ingin menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengambil kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, sepertinya itu lebih bagus. Kuserahkan semua urusan itu padamu. Hai kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau! Jika kau tidak ingin prajuritmu mati dan terjadi peperangan, lebih baik terima penawaran ini. Apakah kau mengerti? Dari kejauhan datanglah Dyah Pitaloka. Tidak, aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Jika itu maumu, menikahlah dengan rajaku. Aku tidak mau hidup bersama rajamu. Aku lebih baik mati daripada aku harus mati kedaulatan kerajaan. Jangan anakku, ayah tidak mau kamu mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela anakku. Tidak, ayah. Maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya dan Dyah Pitaloka pun mati. Patiku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah. Meskipun ini membuka hatiku lagi. Saya akan tetap dan berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Setelah kematian Gajah Mada dan Ibu Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan seorang penasehatnya yang menyebabkan kerajaan menjadi gonjang-ganjing dan persaingan antara intrik politik di antara keluarga kerajaan yang terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi. Pardani, kaulah yang pantas menjadi raja, bukan suamimu itu. Kak, bukan tidak bermaksud menjadi raja. Aku belum siap menjadi raja di kerajaan ini. Apa? Kau tidak siap? Itu adalah hakmu, bukan suamimu itu. Kapanpun kau bisa menjadi raja suatu saat nanti. Istriku, jika kau tidak ingin menjadi raja, aku siap menggantikan kamu. Apa? Kau siap ingin menjadi raja? Kupastikan kalau nanti kau menjadi raja, suatu saat nanti kerajaanmu akan runtuh sekeping-kepingnya.